Oke, selanjutnya kita di sini punya yang namanya istilah ambiguitas. Ambiguitas itu apa? Yaitu bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai atau string tadi. Jadi kalau ada satu string, terus pohon penurunannya itu bisa banyak jenisnya, bisa berbeda-beda bentuknya. Nah, itu berarti dia memenuhi itu prinsip ambiguitas ini gitu. Ini langsung aja ke contoh ya. Misal ada aturan produksi seperti ini dari suatu CFG. Nah, buat memperoleh untai A itu bisa ada banyak cara di sini. Ini awalnya udah pasti lewat S kan. Nah, S itu bisa diturunin jadi A atau B. Nah, A atau B itu ternyata bisa diturunin jadi A kecil semua. Nah, ini berarti buat memperoleh untai A-nya itu bisa ada dua cara penurunan. Itu bisa lewat A atau bisa lewat B. Jadi buat lebih jelasnya seperti ini. Nah, jadi buat memperoleh string A ini bisa lewat S diturunin jadi A besar, baru diturunin jadi A, atau S diturunin jadi B, baru diturunin jadi A kecil. Nah, jadi ada dua pohon penurunan yang berbeda buat satu string yang sama gitu. Itu artinya dia ambiguitas gitu. Karena tadi kita udah bahas sedikit mengenai ambiguitas. Nah, tadi kan kita udah nyoba cari tuh gambar pohon penurunan dari suatu string yang ini nih. BBA, BAA, BA. Kita perolehkan gambarnya ternyata dia bisa lebih dari dua gitu pohon penurunannya. Nah, jadi ini bisa dibilang bahwa aturan CFG ini itu memenuhi prinsip ambiguitas atau bisa dibilang CFG ini itu ambigu karena terdapat suatu string dari aturan CFG ini yang bisa diperoleh dari dua atau lebih pohon penurunan atau lebih dari satu pohon penurunan. Jadi bisa disimpulkan bahwa CFG ini itu ambigu gitu. Nah, biar lebih paham ya, ini ada contoh soal. Kita disuruh membuktikan bahwa tata bahasa bebas konteks ini ambigu. Nah, gimana cara kita membuktikannya? Jadi kita harus mencari suatu string yang bisa dihasilkan dari aturan produksi CFG ini. Nah, yang string tersebut itu bisa diperoleh dari dua atau lebih pohon penurunan atau lebih dari satu pohon penurunan gitu. Jadi mau nggak mau ini kita harus coba gitu. Kita turunin dulu berdasarkan aturan produksinya string-string apa aja lalu kita coba apakah apakah string yang udah kita turunkan tersebut bisa diperoleh dengan dua pohon penurunan atau nggak bisa gitu atau cuma satu. Nah, ini buat lebih cepatnya buat CFG ini ada dua string yang bisa kita pakai buat pembuktian bahwa CFG ini ambigu. Yang pertama itu ada string ini. String yang pertama itu ada AA, BB, AB. Nah, atau ini bisa kebalikannya. String yang kedua itu kebalikan dari yang pertama. Jadi A-nya itu diganti jadi B, B-nya diganti jadi A. Jadi ini jadi BB, AA, BA. Nah, jadi intinya kita bisa milih antara dua string ini buat membuktikan bahwa CFG ini ambigu. Tapi ini kalau di pas ulangan atau pas kuis ya, itu mau nggak mau kita harus coba satu-satu. Ini biar cepat aja. Misalkan bahwa kita udah ketemu nih, ada dua string yang bisa kita gunakan buat pembuktian gitu.
Buat pembuktiannya gimana? Jadi buat kali ini kita bakal milih yang ini aja nih buat pembuktiannya. Yang AA, BB, AB. Jadi kita bakal gambar pohon penurunan dari string ini. Tunggu, kita mulai dari S. Kita mulai dari S. Nah, karena ini huruf pertamanya itu kan A kecil ya. Jadi kita nuruninnya jadi ini, A kecil, B besar. Karena huruf pertamanya itu A kecil. Karena tri itu dibacanya dari sebelah kiri ya. Jadi usahain ambil yang sebelah kirinya itu A kecil. Kita turunin yang sebelah kiri itu A kecil, yang sebelah kanan itu B besar. Nah, selanjutnya ini masih ada yang bisa diturunin, yaitu B besar. Ini bisa kita turunin jadi ini, A kecil, B besar, B besar. Kenapa kita turunin jadi itu? Karena ini kan udah sampai huruf pertama nih tadi. Yang ini nih. Kita udah memperoleh sementara stringnya itu A. Jadi ini A-nya udah, tandain. Baru huruf keduanya ternyata A lagi. Jadi otomatis kita harus menurunkan B-nya ini ke yang huruf pertamanya A. Karena huruf selanjut habis A ini kan A lagi. Jadi otomatis cari yang awalnya A lagi buat menurunin B ini. Jadi kita nuruninnya pakai A kecil, B besar, B besar. Oke, oke, ini ditulis saja. Berarti child sebelah kiri itu A. Yang tengah itu B besar. Kemudian ini juga B besar. Nah, ini buat sementara kita udah memperoleh string AA. Ini kita tandain dulu. Dari sini itu kita udah dapat AA nih. Berarti selanjutnya kan karakter selanjutnya habis A ini B kan. Jadi kita harus nurunin B ini ke yang awalnya itu ya B kecil gitu. Sama kayak ini. Karena ini kan huruf selanjutnya B kecil. Jadi turunin B ini itu usahain ke yang ngasilin B kecil juga gitu. Di sini kita bakal nurunin B yang ini itu jadi B kecil langsung. Jadi turunin langsung jadi ini B kecil. Di ini langsung B kecil. Nah, buat sementara kan string yang diperoleh itu AAB. Jadi ini udah. Huruf selanjutnya kan B nih. Yang bisa kita turunin kan yang bagian ini. Jadi kita nurunin B ini itu jadi BS. Yang ini nih, B kecil S besar. Ini berarti jadi B. Ini jadi S. Nah, selanjutnya ini masih ada yang bisa diturunin. Buat sementara itu kita udah memperoleh string AABB.
Jadi udah sampai sini, sampai B. Jadi karakter selanjutnya itu adalah A. Jadi kita harus nurunin S ini ke yang awalannya A. Karena karakter selanjutnya yang kita mau peroleh itu A gitu. Itu A. Turunin pakai yang ini nih. A kecil, B besar. B. Oke. Nah, selanjutnya ini masih ada yang bisa diturunin, yaitu yang B. Ini kan kita udah memperoleh sementara itu stringnya AA, BB, A. Jadi udah sampai ini A. Jadi tinggal B doang. Berarti B ini tinggal diturunin aja. Jadi B kecil. Oke, jadi kita pakai aturan yang ini nih. B diturunkan menjadi B kecil. Nah, sehingga kita udah memperoleh nih pohon penurunan yang pertama yaitu buat AA, BB, AB itu ada seperti ini. Udah sesuai. AA, BB, AB. Nah, udah sesuai. Nah, karena kita mau membuktikan ini ambigu, jadi kita harus membuat pohon penurunan yang lain. Kira-kira bisa nggak? Nah, kita coba gambar. Di pohon penurunan yang kedua itu sama, dimulai dari S juga. Kita gambarnya sini aja deh. Dari S itu kita turunin lagi jadi A kecil B besar. Ini kenapa diturunin jadi A kecil A besar? Karena string yang masih kita cari, yang mau kita peroleh itu ini. Sorry. Yang mau kita peroleh itu yang ini. AA, BB, AB. Jadi huruf utamanya itu yang sebelah ujung kiri itu harus A gitu. Ini A, ini B. Oke. Nah, selanjutnya ini masih ada yang bisa kita turunin. Ini buat sementara kan kita udah memperoleh A. Terus selanjutnya kan harus A lagi nih. Ini buat B yang ini kita bisa turunin jadi ini A kecil B besar B besar. Ini kita copy aja biar cepat. Ketinggalan. Nah, jadi buat B yang ini kita turunin jadi seperti ini. Buat sementara kan kita memperoleh AA. Jadi ini udah sampai AA. Jadi karakter selanjutnya itu kan B ya. Nah, buat yang ini, kalau yang sebelah kanan ini kan, yang sebelumnya itu kan B yang ini diturunin jadi B doang. Nah, kita bakal nurunin buat B yang ini itu kita turunin jadi BS gitu. Karena di sini kita berusaha untuk mencari pohon yang berbeda. Jadi kita usahain gambar pohonnya itu berbeda dari yang sebelumnya. Makanya kita nurunin yang ini tuh berbeda. Biar pohonnya berbeda gambarnya, pohon penurunan. Ini bisa kita turunin jadi B. Kemudian sebelah kanannya itu S. Nah, ini buat sementara kita udah memperoleh string AAB. Jadi ini udah sampai B. Nah, karakter selanjutnya itu B lagi ternyata.
Nah, yang bisa kita turunin kan S nih. Kita turunin S dulu. Karena karakternya itu, karena karakter selanjutnya itu B, jadi kita pilih ini nih, yang B kecil A besar, buat nurunin S-nya. Jadi S diturunin jadi B kecil, terus A besar, A kapital. Nah, ini buat sementara kita udah memperoleh stringnya itu AABB. Jadi ini udah sampai B yang ini. Nah, berarti karakter selanjutnya yang mau kita peroleh itu kan A. Berarti ini kita bisa langsung aja nurunin A yang ini itu jadi A kecil. Langsung turunin jadi ini. Nah, buat sementara kita udah memperoleh AA, BB, A. Jadi udah sampai A nih. Sisa satu karakter lagi yaitu B. Nah, ini yang masih bisa diturunin itu adalah ini, B yang paling kanan. Ini bisa diturunin jadi langsung aja karena ini tinggal satu huruf ya, yaitu B. Langsung diturunin jadi B kecil langsung dari B besar. Oke, jadi udah seperti ini. Nah, ini coba kita cek apakah udah sama kayak string yang mau kita peroleh. Kita baca dari kiri, A, A, B, B, A, B. Ternyata sama nih sama yang mau kita peroleh. A, A, B, B, A, B. Nah, ternyata ini terbukti bahwa string ini, string yang ini itu bisa diperoleh dari dua pohon penurunan yang berbeda. Sehingga dia memenuhi prinsip ambiguitas tadi. Ini bisa kita lihat, ini sama kan? AA, BB, AB. Ini juga AA, BB, AB. Jadi ini memenuhi prinsip ambiguitas. Sehingga terbukti bahwa CFG ini atau tata bahasa bebas konteks ini itu bersifat ambigu. Nah, jadi pembuktiannya seperti itu. Dan nanti dalam pengerjaan, misal ada soal di kuis atau soal pas ulangan, itu teman-teman mau nggak mau harus coba-coba dulu. Misal nyoba-nyoba string apa gitu, dibuat pohonnya, pohon pertama dulu, terus dicoba lagi, bisa nggak pakai pohon berbeda. Kalau nggak bisa, ya udah cari string lain, coba lagi string lain, ya sampai ketemu ada string yang bisa digambar pakai dua pohon berbeda. Ya, jadi cukup tricky ya buat mengerjain soal yang seperti ini.